Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mad Arif Prawibowo. Tutorial MEP pada malam minggu ini kita akan membuat tutorial tentang panel listrik ya, atau panel lampu, dimana kita akan membuat single line diagram panel untuk lampu, dan minggu depannya insya Allah kita akan membahas yang panel untuk stop kontak. Oke, di sini ada sebuah contoh sebuah office ya, dan di sini sudah ada groupingan lampunya. Jadi bagaimana cara menentukan panel lampu? Pertama kita buat groupingan lampunya dulu ya. Jadi groupingan lampu itu adalah jalur atau groupingan ya. Jadi contohnya di sini ada tulisan 1, grup 1 itu di sini ada 1, ini 1 ya, semua ini groupingan yang masuk ke MCB 1. Jadi di sini ada beberapa ini masuk ke grup yang 1. Jadi masuk 1 ini kodenya kalau di panel itu di sini. Ini ada grup 1. Nah, lalu ini adalah bebannya, pemakaian kabel, lalu di sini adalah untuk jenis-jenis lampu. Di sini ada TL, LED 1x36. Lalu di sini yang plus baterai. Di sini ada lampu exit. Di sini stop kontak tapi tidak ada bebannya ya. Karena kali ini kita akan membahas khusus yang lampu. Jadi kalau di high risk building umumnya banyak yang dipisah panel penerangan dan stop kontak karena mengantisipasi terjadinya kebocoran ya, kebocoran pada jalur kabel. Ada iklan lewat sebentar. Oke, jadi meminimalisir ya sebenarnya untuk terjadinya nanti konduksi. Jadi kebanyakan ada yang dipisah panel makernya, panel penerangan maupun panel stop kontak. Tapi ada juga yang memang digabung ya. Hanya pemisahan di antara busbarnya saja, satu busbar untuk yang penerangan, satu busbar untuk yang stop kontak. Oke, kita langsung saja. Di sini kita sudah membuat grup tadi ya. Grup lampunya kita langsung saja hitung. Di sini grup 1, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini total jalur yang di grup 1 ada 9 ya, 9 unit. Maka di sininya harus 9. Nah, kenapa di sini 7? 7 itu yang untuk TL 1x36 yang biasa, 2-nya yang emergency. Di sini ada 2 yang emergency. Di sini 1, di sini 1. Jadi pas ya, 7 tambah 2. Jadi di jalur grouping 1 ini sebaris ke kanan, 7 ditambah 2. Lalu untuk exit ini masuknya ke grouping 1. Exitnya di sini ada 2. Di sini 1. Satu lagi di mana ya? Sini 1 aja ya. Oke. Ini kita anggap 2. Kita anggap 2 ya. Contoh nanti kita taruh di antara sini. Nah, ini kita anggap 2.
Kita anggap aja taruh di sini ya, di area deket sub. Jadi di sini ada dua lampu exit, dua. Ini bebannya 4, tapi ini di sini 1 ya, bebannya ini harusnya 1 berarti. Oke, ini saya rubah ya, ininya jadi tidak jadi. Jadi di sini 1, jadi 7, 2, 1. Ini bebannya, kita pakai kalkulator. Bebannya ini 36 watt. 36 dikali 7, jadi 252. Lalu untuk yang 36 juga dikali 2 unit, ini bebannya 72. Lalu di sini 4 ya. Lalu kita tinggal menjumlahkan total dari beban-beban ini ya, kita copy. Lalu kita jumlahkan nilainya berapa bebannya. Nah, ini adalah nilai bebannya. Kita masukkan di nilai pembagian RST ya. Kita masukkan di R328. Oke, lanjut berikutnya sama ya, di yang 2 caranya pun sama begitu. Jadi yang 2 ini yang groupingan jalur 2. Jalur 2 juga sama, caranya seperti yang di yang awal di grouping 1. Ini kita langsung ke nilainya. Di sini 36 dikali 9, 324. Lalu ini 36, ini 1 atau 4 ya. Jadi ini kita tinggal jumlahkan lagi. Kita taruh sini, kita jumlahkan nilainya berapa. 364. Di sini 364 kita taruh di S ya. Jadi pembagiannya harus rata RST. Kadang bisa turun ya, turun begini, atau pembagiannya kadang tidak rata, supaya pembagian di totalnya itu kurang lebih sama ya, jangan sampai ada yang timpang jauh gitu pembagiannya. Lalu untuk yang di grouping 3 ini juga caranya sama. Ini kita sudah totalkan dari grouping yang jalur 3. Jalur 3 ini 1, 2, 3 ya, nanti dihitung sama seperti yang cara pertama. Lalu kita masukkan ke sini yang 36-nya berapa, emergensinya berapa. Ini sudah nilainya juga sama. Ini kita tinggal jumlahkan. Ini 432. Lalu ini masing-masing nilainya kita turunkan. Ini kita turunkan di sini jadi 432. Ini 364. Lalu 328. Setelah diturunkan, maka kita jumlahkan nilai 328, 364, 432. Ini kita jumlahkan. Nilainya adalah 1124 watt atau 1,1 kW ya. Ini ke PA-nya, ini ke kVA-nya. Lalu gimana cara menentukan luas penampang kabel? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk yang beban watt di 1,1 kW ini atau 1124 ini cukup sebenarnya dengan kabel 3x2 ya. Kalau berdasarkan kemampuan hantar kabel ya. Tapi umumnya para perencana konsultan itu menggunakan minimal ukuran 4 ya, 4 mili kabel NYY 4x4. Lalu BC-nya ini disamakan ya. Ada yang disamakan karena ini kabel kecil, disamakan dengan luas penampang ukuran kabel.
Lalu bagaimana cara menentukan MCB-nya? Maka harus mengetahui untuk beban lampu. Biasanya para perencana konsultan ada yang menentukan dengan MCB 10 ampere, ada juga yang menentukan dengan 6 ampere. Jadi untuk di sini kita memberikan contoh adalah yang 6 ampere ya. Jadi untuk beban 328 caranya adalah dari 6 dikali 220 tegangannya ya. Nah, maksimal daya wattnya itu untuk 6 ampere, MCB 1 pas 6 ampere itu di 1320. Tapi kita tidak semuanya menggunakan habis ya. Biasanya hanya 70 sampai dengan 80% penggunaannya. Jadi sisanya untuk penambahan. Lalu di sini kita akan cek. Di sini penggunaannya adalah 328 ya. Kalau dari 1320 diambil 328, maka sisanya 992 watt ya. Nah, makanya digunakan 6 ampere, sama juga seperti yang bawahnya ya. Jadi cara menentukan untuk MCB yang outgoing di sini adalah harus mengetahui beban di sininya berapa, lalu kita tentukan MCB ampere berapa. Jadi dengan begitu cara menentukannya. Lalu di sini ada spare tergantung ya mau menentukan berapa. Di sini nanti di total dari 7, 9, 11 jadi jumlahnya 27, ini 4. Ini harusnya 2 ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Video yang cukup singkat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.